Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, ternyata kabarnya ya, geng Solo ini ya, si Mulyono ini ketakutan jika kasus ijazahnya sampai disidangkan. Wih, benar nggak seperti itu? Kenapa kok bisa takut? Ada apa begitu kan? Kan orang pasti bertanya-tanya. Kalau memang asli jangan takut dong. Kalau memang asli jangan takut. Ngapain kita harus takut begitu kan? Ya. Nampaknya sudah mulai gemetaran ini ya. Ketika fakta baru ya dan bukti-bukti baru di persidangan sudah ditunjukkan di situ, maka kemudian geng Solo dan termul-termulnya begitu kan ya sudah mulai ketakutan. Ya dipanggil tidak datang ya, diminta saksi keterangan di sini begitu kan suruh datang tunjukkan ijazahnya tidak datang. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Inilah salah satu Jokowi yang ketakutan jika ya kasus ijazah sampai disidangkan. Kabarnya begitu. Benar nggak seperti itu begitu? Nah, kenapa kok takut? Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar begitu. Nah, dan tidak hanya itu bahwa cerita apa yang kemudian disampaikan oleh Rizal Fadila ini mengatakan tak tergiur juga menawarkan ya soal damai dengan kubu Jokowi. Jadi ya ceritanya ya Rizal Fadila dengan klaster pertama begitu kan kabarnya diiming-imingi untuk damai dengan kubu Jokowi, tapi ditolak mentah-mentah oleh Rizal Fadila. Tetap bersama dengan Roy Suryo menegakkan apakah ijazahnya asli atau tidak di pengadilan nanti. Wih. Ini keren boy. Tidak seperti Egy Sujana begitu kan ya, dapat SP3 keluar begitu kan ya di Malaysia, ke Malaysia dapat apa namanya mengendari mobil mewah begitu. Bukan seperti itu. Rizal Fadila ini justru menunjukkan konsistensinya ya terhadap apa yang ia lakukan sendiri. Nah, salah satu yang kemudian ya dari 3 orang kasus tuduhan ijazah palsu di persidangan Jokowi ya soal tuduhan ijazah Jokowi, Rizal Fadilah dan Rustam Effendi dan Kurniatrio memastikan melanjutkan perjuangan hingga kebenaran terungkap. Dan itu ya apa yang kemudian dilakukannya walaupun diiming-imingi soal penyidikan SP3, tetap Rizal Fadilah, Rustam dan sebagainya menolak. Ini kenapa kok menolak bang? Ya ngapain kita harus mau berdamai kalau sudah fakta dan realitanya seperti itu sesuai dengan keyakinannya. Ngeri mas. Ngeri-ngeri sedap bos. Ya tidak seperti yang kemudian kita digaung-gaungkan ya harus harus sujud sana sini begitu kan. Karena relawan-relawan Jokowi ini banyak yang kemudian seorang Jokowi sampai-sampai relawan-relawannya sujud ke Jokowi. Ini menandakan bahwa citra buruk seorang Jokowi bisa saja ini tetap dibicarakan. Manusia ini tidak boleh begitu bersujud kepada manusia. Ya, yang diperbolehkan di situ bersujud kepada Tuhan kita begitu. Nah, hal seperti ini sudah blunder begitu. Settingannya salah. Setelah keluar nangis-nangis dapat kaos. Ini justru masyarakat tambah tertawa melihat alat seperti ini. Dapat kaos dong, dapat kaos. Maka orang-orang kan pasti mempertanyakan ketika ya datang ke rumah Jokowi, kenapa kok dapat kaos terus? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti membicarakan soal itu begitu kan ya. Apakah ini settingan atau bagaimana? Bagaimana untuk bisa dipercaya begitu kan ya? Kalau toh pada hakikatnya ya seperti ini terus begitu ya. Ya inilah yang terjadi. Padahal masyarakat sudah banyak yang tidak percaya dengan hal-hal kayak begituan. Sujud-sujud, nangis-nangis, tiba-tiba pulangnya ya dapat hadiah kaos, dapat uang misalnya begitu kan. Ya, orang justru menertawakan itu begitu. Kenapa? Di era demokrasi modern hari ini banyak orang pinter, ya. Ada orang sok nangis, sok puja-puji, sujud sana sini begitu kan, ya. Padahal di sekeliling mereka banyak yang kemudian tertawa melihat itu. Kenapa? Kan itu bagian dari drama-drama yang kemudian untuk menunjukkan simpati terhadap
orang tersebut begitu, biar masyarakat simpati. Padahal masyarakat sudah muak dengan hal-hal seperti itu. Apakah Jokowi nanti di persidangan akan ketakutan? Ya kita tunggu saja begitu kan ya. Beberapa kali digugat oleh apa namanya oleh pendukung-pendukung Roy Suryo begitu soal dugaan ijazahnya ini. Tapi sampai sekarang masih belum dibuktikan begitu. Coba kita baca ini. Belakangan ada wacana sayembara Solo. Wih. Kok ada sayembara Solo begitu kan? Ada apa ini? Ini. Belakang ini ada sayembara Solo ya kepada seluruh pendukung Jokowi alias Jokowi. Siapa saja yang bisa membawa para pejuang ijazah Jokowi sowan ke Solo dan berdamai dengan Jokowi akan mendapatkan umpet besar. Benar nggak seperti itu begitu? Ini hal-hal tersebut dikatakan oleh koordinator legitimasi ya tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi dan aktivis Ahmad Husinuddin melalui keterangan tertulis dikutip ya Senin 26 Januari 2006. Nah, pejuang ijazah palsu yang dimaksud adalah Kurnia Tria, Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Roy Suryo dan Tifa Fauzia dan Rismon begitu kan ya. Motifnya hanya satu, Jokowi menghindari pengadilan karena takut bersidang. Tujuannya juga hanya satu, merestorasi ijazah yang palsu seolah-olah menjadi asli dengan narasi perdamaian. Apakah benar seperti itu? Nah, ini kita lihat saja. Kalau narasi-narasi ingin damai, ingin narasi-narasi bahwa ijazahnya dianggap asli, ya tunjukkan saja di persidangan, ya. Jangan lagi kemudian ada sayembara untuk misalnya Egy Sujana begitu kan ya dengan Damai Hari Lubis, ya dia kan sudah damai dengan Jokowi, dapat SP3. Nah, inilah yang kemudian menurut saya pribadi ini bagian dari gertak sambal begitu kan. Bagaimana yang lain bisa ketakutan. Ternyata Rizal Fadila ya terus kemudian Rustam dan sebagainya dia tidak pernah takut dengan hal-hal seperti itu ya. Mau diajak damai dengan apapun dia tidak mau begitu. Artinya apa? Artinya ini gagal menegosiasi itu begitu kan ya. Ngeri bos ya. Ngeri sedap. Makanya kalau memang ketakutan ya ini kan ada apa begitu. Orang kan pasti bertanya-tanya di situ. Nah, apa yang kemudian disampaikan Rizal Fadila begitu kan ya soal bagaimana Egy Sujana keluar dari gerbongnya begitu kan yang seawalnya bersama-sama maju mengkritik habis-habisan seorang Jokowi dan pada akhirnya ketahuan satu persatu ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap soal persoalan-persoalan seperti ini begitu. Makanya sering saya katakan sampai kiamat pun kalau toh pada hakikatnya beralibi sana sini menghindari soal persidangan, maka ini tidak akan selesai ya. Kenapa tidak selesai? Ya karena satu begitu kan ya. Seolah-olah masih memancing reaksi Roy Suryo dan sebagainya. Padahal Roy Suryo CS dan sebagainya tidak terpancing sedikit pun dengan hal-hal seperti itu. Mau dilaporkan terserah, mau digertak dengan apapun terserah begitu kan. Ya sampai sekarang walaupun jadi tersangka kan ditahan dong begitu kan. Ini kan hanya gertak sambal. Agar apa? Agar isu-isu seperti ini begitu kalau damai bisa menandakan bahwa publik berkeyakinan bahwa ijazahnya asli. Ngeri kan persoalan ini. Strateginya aja ngeri begitu. Makanya saya pribadi begitu kan ya. Biar tidak menjadi spekulasi besar, tunjukkan saja di persidangan selesai. Di gugatan ijazah Jokowi yang dijalankan oleh pendukung-pendukung Roy Suryo dan sebagainya begitu kan. Ayolah datang di situ. Ini sebagai bentuk mediasi Anda menyampaikan kepada publik. Oh ini loh ijazah saya. Kalau saya dituju punya ijazah palsu, saya sampaikan. Loh ini ijazah saya. Periksa terserah begitu kan. Nah itu baru gentle. Tapi pertanyaannya publik, kenapa seorang Jokowi tidak pernah jarang begitu kepada publik tidak menunjukkan ijazahnya? Ada apa begitu? Kan orang bertanya-tanya pada akhirnya. Ini palsu atau asli? Kan itu pertanyaan publik begitu. Saya sampai sekarang kan masih belum percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan di publik begitu kan. Kecuali nanti di persidangan. Ya karena jalan utamanya itu di persidangan. Ada bukti, ada alat bukti, ada saksi begitu kan ya.
Nanti kan di persidangan bisa debat di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.